Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan Past Paper Eju tahun 2015 untuk second session. Dan sama seperti sebelumnya, di sini Koko akan bahas matematika yang course 2. Bagi kalian yang belum lihat pembahasan untuk nomor pertamanya, karena di sini kita akan bahas nomor kedua, kalian bisa klik link yang Koko sudah taruh di description. Dan bagi kalian yang lain yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan kalau video ini bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kalian semua, kalian boleh like dan share juga. Koko langsung aja kerjain pembahasan untuk soal kedua, section kedua. Dan soal ini tentang complex number. Bagi kalian yang belum pernah belajar sama sekali tentang complex number, Koko saranin kalian do a little research, Google aja atau baca di buku, prinsip-prinsip atau konsep-konsep dasar dari complex number. Karena tanpa dasar itu kalian nggak akan bisa kerjain soal ini. Oke, soalnya bilang, let us consider the solutions to the equation in the complex number z. Jadi kita akan mencari tahu solusi dari suatu persamaan ini. Karena z-nya adalah complex number, kalau kita ngomongin complex number dan kita ngomongin polinomial berdegree 4, dalam complex number sudah pasti akan ada 4 solution. Tapi kalau kita ngomongin real number belum tentu. Jadi kalau kita nggak ngomongin complex number, persamaan ini tidak akan ada solusinya. Karena bilangan pangkat 4 hasilnya negatif itu tidak ada dalam dunia real number. Tapi dalam dunia complex number ini ada 4 buah solusi. And the solution to the equation in the complex number z, z4 equals to t4. Otomatis ini juga akan ada 4 solusi. Tahu dari mana 4 solusi kok? Karena pangkat 4. As simple as that dalam complex number. Di mana T adalah positif real number. Jadi T ini adalah bilangan bulat positif atau bilangan real positif. To find the solution to 1, let us set z equals to bla bla bla. Dalam setiap complex number, kita bisa menyatakan suatu bilangan kompleks itu dalam bentuk polar. Inilah bentuk polar itu. Z equals to R cos theta plus I sin theta. Ini adalah polar form of complex number. Nah, sifat dari polar form ini adalah waktu kita pangkatin 4, kalian lihat di sini ini Z, di bawahnya Z to the power of 4. Waktu kita pangkatin 4, R-nya, R ini kita sebut sebagai modulus, modulusnya akan dipangkatkan 4 juga. Sedangkan argumen itu theta, theta-nya akan dikali 4. Itu sifat atau properties dari modulus and argument. Sebagai sedikit catatan buat kalian semua yang masih belum terlalu menguasai materi ini, Koko akan tulis sedikit ya, notes-notes kecil di sini. Z equals to R cos theta plus I sin theta. Ini namanya polar form. Ini namanya bentuk polar. Kemudian R di sini kita sebut sebagai modulus. Ini istilahnya modulus. Sedangkan theta ini namanya argumen. Argumen atau theta ini menggambarkan suatu sudut. Nah, ketika kita pangkatin 4, modulus itu dipangkatkan 4. Kalau kita pangkatin 3, modulusnya dipangkatin 3. Itu sifat dari modulus. Jadi z to the power of n itu adalah Rn, modulusnya dipangkatin, argumennya dikaliin. Jadi bukan cos pangkat 4, melainkan cos n theta plus I sin n theta. Jadi M sama N di sana itu dengan mudah kita bisa dapat kalau kalian sudah belajar complex number. Jadi pasti R4
cos 4 theta plus I sin 4 theta. M sama N-nya 4 dan 4. The values of R and theta such that this expression is equal to minus 3 to 4 are berapa? Jadi sekarang expression ini kita akan bikin sama dengan min 324. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Z pangkat 4 adalah min 324. Jadi Koko taruh aja min 324 sama dengan R pangkat 4 cos 4 theta ditambah I sin 4 theta. Nah, R di sini modulus dalam kompleks number itu pasti suatu bilangan real. Modulus ini pasti suatu bilangan real dan dia sudah tulis di sini. R-nya itu lebih besar daripada 0. Jadi untuk cari nilai R-nya berapa, cukup samakan R pangkat 4 dengan 324. Minusnya nggak perlu. Kenapa minusnya nggak perlu? Karena kita hanya lihat R lebih besar daripada 0. Bilangan lebih besar daripada 0 kalau kalian pangkatkan 4, hasilnya nggak mungkin minus. Kalau ada yang tanya, kok jadi minusnya buang kemana? Minusnya nanti kita berikan ke sana. Jadi kita compare, seolah-olah R pangkat 4 itu 324. Minus 1 itu adalah cos 4 theta ditambah I sin 4 theta. Jadi R to the power of 4 equals to 3 to 4. Maka R square-nya adalah plus minus root 3 to 4. Nggak usah lihat yang minus. Karena R-nya pasti positif. Jadi R pangkat 2 itu akar dari 324. Kalian boleh hitung sedikit, akar dari 324 ini bisa disederhanakan jadi 18. Ini masih ada kuadrat. Maka R-nya adalah akar dari 18. Nggak usah ambil yang negatif juga. Akar dari 18 adalah 3 root 2. Dengan demikian, ONP kita udah tahu. OP-nya adalah 3 dan 2. Sekarang theta-nya berapa? Sama seperti yang Koko bilang tadi. Untuk cari theta, min 1 harus sama dengan sisanya. Jadi kalau Koko tulis di sini, min 1 sama dengan cos 4 theta ditambah I sin 4 theta. Nah, kalian harus bandingkan ruas kiri, which is negative 1, dan ruas kanan. Dari hasil perbandingan ruas kiri dan ruas kanan, Koko bisa tarik dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, I sin theta harus equal to 0. Kenapa equal to 0? Karena di ruas kiri tidak ada imaginary number. Tidak ada bilangan imaginary. Nggak ada I-nya. Berarti sin 4 theta harus 0. Dan di saat yang bersamaan, cos 4 theta harus min 1. Jadi dari hasil comparing, kita dapat dua kemungkinan. Dan dua kemungkinan ini sebenarnya nanti akan saling melengkapi. Jadi cos 4 theta equals to negative 1. Dan sin 4 theta-nya harus equal to 0. Apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah pikirkan nilai sudut di mana sin-nya 0, tapi cos-nya harus min 1. Karena ada sudut yang sin-nya 0, tapi cos-nya bukan min 1, melainkan cos-nya 1. Contohnya berapa? Contohnya adalah sin 0. Sin 0 ini 0, tapi cos 0 itu adalah 1. Dan ini kita nggak boleh ambil. Jadi yang Koko mau adalah suatu sudut yang sin-nya 0, tapi cos-nya harus negatif 1. Dan kalau kalian sudah memahami trigonometri, ini ada hubungannya dengan kuadran. Koko nggak ulang di sini, Koko akan langsung aja
lihat kondisi yang akan terpenuhi oleh dua persamaan ini, yaitu 4 theta sama dengan pi. Sin pi, sin pi itu adalah 0, tapi cos pi adalah min 1. Ini kondisi yang kita mau. Nah, jawabannya bukan hanya satu, tapi bisa ada banyak sekali. Jawaban-jawaban lain bisa ketemu dari mana? Ya tinggal lihat atau bayangkan kuadran kalian. Akan ada sudut lain selain pi yang nilai sinnya 0, tapi nilai cosnya adalah min 1. Berapa? Koko kasih contoh lain, 3 pi. Contoh lain lagi, 5 pi. Contoh lain lagi, 7 pi. Contoh lain lagi sebenarnya dan seterusnya. Ada banyak sekali. Tapi di sini kita hanya akan lihat 4 buah yang pertama, supaya syarat theta ini terpenuhi. Jadi basically tinggal ditambahkan 2 pi aja. Tambahin 1 cycle. Maka tetanya kita akan ketemu. Pi over 4, 3 pi over 4, 5 pi over 4, 7 pi over 4. Q, R, S, T, U kita udah tahu. Q-nya 1, R-nya 4, S, T, U-nya 3, 5, 7. Kalau Koko tulis 1, 4, 3, 5, 7. Q-nya paling kecil ya, berarti benar Q-nya 1. Nah, ini untuk bagian pertama dia. Bagian kedua, there are V solution to equation 2. Equation 2 ada di atas ini. Tadi Koko sudah singgung, karena persamaannya pangkat 4, akan ada 4 solusi dalam bilangan kompleks. Jadi there are 4, V-nya 4. Solution to equation 2. And this solution are dependent on T. Dan solusi ini akan berhubungan dengan nilai T. Tentu saja. Kalau Koko langsung teliti, solusinya apa aja, Koko akan ambil contoh supaya kalian kebayang. Misalnya kita punya Z pangkat 4 equals to, contoh gampang aja, 2 pangkat 4. Solusinya ada 4 buah, yaitu ini. Minus 2 plus 2 minus 2i plus 2i. Semua bilangan ini kalau kalian pangkatin 4, hasilnya pasti 2 pangkat 4. Contoh ya, min 2 pangkat 4. Ini pasti 16. 16 itu siapa? Ya, 16 adalah 2 pangkat 4. Contoh lain, Kok ambil satu lagi yang kompleks number, sisanya kalian bisa kerjain sendiri. 2i misalnya. Pangkat 4. Yaitu adalah 16 times i pangkat 4. Ingat-ingat dalam kompleks number, root negative 1 equals to i. Jadi kalau i pangkat 4 berarti 16 root negative 1 pangkat 4. Root negative 1 pangkat 4 ini 1. Hasilnya 16. Ya sama juga. Begitu juga dengan yang lain. Akan ada 4 solusi. Dan solusi ini dependent on T. Kalian bisa lihat di sini. Hasil ini dependent on T. Jadi sebenarnya begitu lihat equation ini, Koko udah tahu. Ini solusinya pasti Z equals to plus minus T sama plus minus Ti atau IT. Dependent on T. Itu maksud soalnya. Now, consider any one of this solution to one. Sekarang, consider satu solusi dari persamaan yang pertama. Persamaan pertama tadi juga ada 4 solusi. Solusinya ada di sini. R-nya sama semua, sedangkan θ-nya ada 4. Jadi ada 4 solusi. Pikirkan satu solusi dari persamaan yang pertama. Pikirkan aja satu. Dan
any one of the solution to 2. Dan satu solusi juga dari persamaan kedua. Jadi kita pikirkan satu solusi dari pertama, satu solusi dari kedua. And let D be the distance on the complex number plane between these two solution. Dan D adalah jarak dalam complex plane, atau biasa disebut sebagai Argand diagram, between these two solution. Jadi D ini adalah jarak antar solusi itu. Then, over the interval 0 until 4, untuk T, saat T-nya antara 0 sampai 4, T itu bisa any number between 0 until 4, nilai minimum dari jaraknya berapa, dan nilai maksimum dari jaraknya berapa. Koko harap kalian bisa ngerti dulu maksud soalnya. Jadi dia basically tanya jarak paling dekat dan jarak paling jauh dari solusi persamaan pertama dan solusi persamaan kedua di dalam Argand diagram. Untuk mempermudah penjelasannya, Koko akan gambarin sedikit Argand diagramnya supaya kalian lebih kebayang maksud soal ini. Argand diagram itu basically sama seperti diagram Cartesian, tapi sumbu vertikalnya itu adalah sumbu imajiner. Kita kasih nama ini IM. Sedangkan sumbu horizontalnya itu adalah sumbu real, RI. Pertama, Koko akan gambar dulu solusi dari complex number atau equation yang pertama, yaitu ini 4 buah. Sudutnya pi per 4, 3pi per 4, 5pi per 4, dan 7pi per 4. Kalau Koko bikin dalam derajat, dia adalah 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Jadi kita akan membuat suatu garis yang membentuk sudut itu, dan panjang garisnya, itu pengertian dari modulus, panjang garisnya adalah 3/2. Kalau Koko gambar di sini, anggap ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sudut 45 derajat itu di sini. Dan ini panjangnya adalah 3/2. 3 sama 3 ya, Pitagorasnya 3/2. Itu solusi yang pertama. Perhatiin warnanya, Koko pakai warna supaya dibedain. Titik itu adalah solusi dari kompleks number yang pertama. Titik itu. Kita kasih nama Z1 deh. Yang mana lagi? Kemudian berikutnya ada di sini. 1, 2, 3 ada di sini. Ini juga Z1. Sudutnya 45 derajat juga, panjangnya 3/2 juga. Berikutnya ada di bagian bawah. Ini juga Z1. Kemudian satu lagi ada di sini. Ini adalah Z1. 4 buah berada di posisi itu. Solusi dari persamaan yang pertama. Solusi dari persamaan kedua itu adalah plus minus T plus minus Ti. T-nya itu between 0 until 4. Jadi solusi yang kedua itu ada di eksisnya, ada di sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Tergantung nilai T. Kalau Koko gambar ya, posisinya itu bisa di garis ini. Bisa di garis ini. Dan di garis itu. Jadi ada dimanapun dia. Banyak sekali. Sampai 4 maksimal. Nggak banyak sekali sih. Ya banyak lah, tapi sampai 4 maksimal. Nggak bisa lebih dari 4. Nah, yang kita harus pikirkan adalah posisi mana yang nilainya itu paling dekat dengan salah satu dari Z ini. Fokus aja ke Z1, yaitu yang ini. Karena dia bilang any solution ya. Fokus aja ke solution yang ini.
Dari titik itu, paling dekat ke mana untuk nilai yang tadi Koko gambar warna merah ini. Ini posisi untuk solusi Z2. Posisi mana yang paling dekat? Dan Koko harap kalian bisa bayangin posisi yang paling dekat itu adalah posisi di bawah sini. Karena yang paling dekat itu harus jarak tegak lurus. Jadi inilah posisi Z2-nya paling dekat dengan Z pertama. Boleh juga yang sebelah sini. Ini juga boleh. Jadi Z2-nya itu sepanjang garis itu. Nah, ini Z2 juga, ini Z2 juga. Koko kasih tanda gini aja ya, Z2-nya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Yang paling dekat yang mana? Yang tegak lurus. Jadi inilah D minimumnya. Dari gambar D minimum ini kita sudah bisa lihat, yaitu 3 unit. Itulah jarak paling dekatnya. Ini Koko hapus. Jadi jawaban W itu adalah 3. Kalau kalian mau pakai hitungan gimana? Misalnya nggak mau pakai gambar nih, lebih suka pakai hitungan. Ingat-ingat ini sudutnya 45 derajat. Kemudian panjangnya adalah 3 akar 2. Kalian bisa gunakan trigonometri untuk cari D minimum itu. Sudutnya 45 ya. Tinggal gunakan sin 45. Itu adalah D minimum dibagi 3 akar 2. Maka D minimumnya adalah 3 akar 2 dikali sin 45 setengah akar 2. Hasilnya 3. Jadi W Koko 3. Sekarang jarak paling jauh ke mana? Dari satu poin Z1, fokusin poin Z1 yang Koko kotakin di sini, ke poin apapun Z2. Ke poin siapapun di Z2. Z2-nya ini poinnya boleh apapun. Dari diagram Koko, kalian bisa lihat jarak paling jauh itu ketika Z2-nya kita lihat posisi ini. Di sini. Ini jarak paling jauh dia. Yaitu saat T-nya 4. Di gambarnya agak putus. Di sini 4 ya. Kalau Koko panjangin sedikit. Ini poinnya 4. Min 4. Min 3. Min 2. Min 1. Nah inilah jarak paling jauh. Kalian nggak akan dapat posisi lain yang bisa menghasilkan jarak lebih jauh dari ini. Kalau kalian bilang, kok boleh nggak ke bawah sini aja? Jadi jaraknya yang ini. Boleh juga. Tapi tetap saat T-nya 4. Selain itu nggak ada yang lebih jauh dari itu. Jadi untuk menghitung jarak paling jauh, kita akan hitung jarak itu. Koko akan kasih warna apa ya? Biru. Inilah D maksimumnya. Dan untuk hitung D maksimum itu caranya gimana? Pikirkan secara geometri. Ini D maksimum. Kita bisa gunakan cara apapun di sini, ada banyak cara. Koko akan pakai aturan cos. Atau ada cara lain yang lebih mudah? Aturan cos aja ya. Mungkin ada cara lain, kalau kalian kepikiran boleh coba. Hasilnya harus sama. Koko akan pakai aturan cos. Kalian bisa lihat jarak ini adalah 4 unit. Jaraknya itu 4. Sudut ini, di tengah-tengah ini, sudutnya adalah 135. Kemudian jarak sisi satu lagi adalah 3 akar 2. Kita mau cari D max. Gunakan aturan cos.
cosine rule, yaitu d max square equals to 4 square plus 3 root 2 square minus 2 times 4 times 3 root 2 cos 135 degree. Sampai tahap ini, kalau kalian bisa nangkep maksud Koko, ini udah bukan hitungan yang susah. 16 tambah 18 dikurang 24 root 2 cos 135 adalah min setengah akar 2. Jadi di max square-nya adalah 16 tambah 18, 34 ditambah 24. Kalian akan dapat D-nya adalah root 58. Dengan kata lain, X and Y-nya adalah 5 and 8. Nah, ini akhir dari pembahasan Koko untuk soal kedua dari section kedua. Dan menurut Koko pribadi, soal ini rada menarik dibandingkan soal-soal yang lain. Soal ini lumayan menarik karena dia gabungin beberapa konsep yang kalian harus pegang. Konsep dari complex number, konsep-konsep dari geometri, dan konsep-konsep sedikit dari trigonometri. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Make sure kalian ngerti apa yang Koko bahas di sini. Dan Koko yakin banget kalau kalian ngerti, ini pasti bermanfaat buat tes eju kalian. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu di video berikutnya ketika Koko akan bahas section ketiga.